Siapa nih yang lagi mau kuliah atau dapat penugasan kerja di Yogyakarta? Nah, daripada rempong cari hunian, ya udahlah kita ngekos aja. Gak cuma kamar kosnya yang cakep, se-owner-ownernya pun juga punya banyak pesona. Kenalin nih, Juragan Kos-Kosan Yogyakarta yang beken karena kecerdasannya berbisnis properti. Halo bos, saya Antoni. Saya sudah mulai usaha kos-kosan dari umur 23 tahun dan sekarang sudah punya berbagai lini bisnis propertinya. Nah, mau tahu perjalanannya? Kalian ikutin aku di Cuan Bos. Gimana? Gemes nggak pengen sukses juga di usia muda? Yes, Mas Antoni ini udah mulai merintis usaha sejak usia 23 tahun. Awalnya di bidang kuliner, abis itu baru deh ngembang kemana-mana. Awalnya itu ngumpulin modalnya dari mana? Usaha F&B dulu. Jadi usaha F&B, jalan-jalan-jalan. Cuman ada satu hal yang bikin beda nih, yang aku nggak ketemu faktor X-nya itu waktu dibikin F&B. Waktu bikin cabang pertama, bikin cabang kedua, itu masih bisa rame. Tapi begitu cabang ke-10, cabang ke-11, ada tempat-tempat yang manajemennya sama, marketingnya sama, makanannya sama, tapi nggak berhasil gitu. Cakep nih, ketemu masalah nggak malah bikin mentok. Malah sebaliknya, jadi muncul ide bisnis kos-kosan yang emang nggak ada matinya. Memang aku lihat orang terkaya nomor 1 sampai 10 itu memang semuanya pasti ada industri di properti. Nah, berangkat dari sana, kalau kita ngelihat kan untuk jadi yang terbaik harus ngelihat yang terbaik dulu. Nah, mereka itu udah sukses di bagian itu, makanya kita terjunnya juga ngikutin hal yang sama, ikut di dunia properti. Kerennya lagi, cuma dalam waktu 2 tahun, Mas Antoni udah punya 11 properti kos-kosan. Pengen tahu kayak apa kamarnya? Setiap konsep dari kos-kosannya kita itu selalu upgrade. Jadi dari yang pertama konsepnya itu mungkin masih biasa aja kayak kos pada umumnya. Mulai dari yang ke-8 kita sudah mulai pakai konsep-konsep. Nah, ada yang modelnya tuh modern minimalis, terus tropical minimalis. Nah, yang ini adalah bohemian. Keren bet. Rumah yang dulunya kosong terbengkalai sekarang jadi mirip hotel. Beneran, penghuni cukup bawa badan sama baju aja. Fasilitas lainnya semua udah lengkap semua. Mulai dari AC, furnitur, sampai TV ada. Kamar mandi juga udah pakai mesin pemanas air. Literally kosan rasa hotel nih. Bahkan sampai ke urusan dapur dipikirin bos. Di sini nasi dapat free, tinggal ambil sekenyangnya. Jadi penghuni tinggal cari lauk deh. Free laundry, terus free buat printing, free buat nasi, es teh, terus handle hotel. Ini kan kita sediain semua. Kita ngeliat apa kebutuhannya mereka. Nah, kita bahkan karena punya database itu banyak, kita punya anak-anak kosan itu yang pernah ngechat tuh kurang lebih sekitar 10.000 database. Ini mah kamar idaman anak kos sedunia deh. Mana fasilitas hotel ini cuma dibanderol 2 jutaan sebulan pula. Artinya sehari cuma 60 ribuan sewanya bos. Gila ya. Terus penghuni juga bebas pilih konsep kosnya. Kayak yang ini nih misalnya, konsepnya modern minimalis. Kamarnya emang cuma 9 meter persegi, tapi fungsional dan cakep banget. Yang milenial butuh ini tuh sebenarnya kamar-kamar yang instagramable, yang nyaman. Nah, jadi dari sana tahu berangkat, oh kayaknya yaudah buatnya kamar yang lebih kecil aja. Toh yang mahal kan sebenarnya harga tanah, bukan harga interior. Siapa nih yang mikir bisnis properti begini pasti modalnya gede banget? Padahal enggak bos, asalkan kita pintar mengelola pinjaman bank. Konsepnya sebenarnya sederhana. Kalau misalkan aku bisa cari properti yang murah banget, itu aku bisa 100% di cover sama perbankan. Sisa 2 miliarnya itu kan kalau dijadiin cicilan selama 15 tahun kurang lebih sekitar 18 juta. Sedangkan dari income kos-kosannya itu punya 14 kamar, itu dapat 28 juta.
Jadi kalau misalkan dipotong sama cicilannya pun itu masih profit ya, masih surplus. Makanya, kita kudu jeli cari properti yang lagi dijual murah. Terus tentukan deh segmentasi pasarnya. Langganan Mas Antoni sih para perantau asal Jakarta. Sepanjang tahun tuh ada terus. Makanya omsetnya bisa gila-gilaan. Ratusan juta lah kan itu, kan aku ada kamar itu kan kurang lebih nanti 180 ya kan, sebulan 2 bulan lagi ya kaliin 2 juta lah gitu. Awok, cakep sangat nih. Sebulan bisa masuk lebih dari 1/4 miliar. Nah, setelah keliling semua proyekku, aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua. Aku sudah banyak ketemu dengan konglomerat dan apa yang aku pelajari dari mereka adalah mereka itu selalu namanya melakukan investasi. Setiap kali dapat uang langsung diinvest lagi, digulung ke bisnisnya atau ke investasi propertinya. Nah, teman-teman, yuk kita mulai berbisnis dari sekarang dan mulai investasi sekarang. Yuk, cuan bos!